Kata Nabi, ditarik zakat umat Islam dari air yang dijualnya. Tapi tidak ditarik zakatnya kecuali dari air yang di kampungnya. Begini. Kok ada apa ibu punya depot? Kok depot ini minum kah? Kalau bapak ibu menjual air minum tuh, airnya air sumur kita, itu kena zakat tiap tahun. Kalau airnya air sumur kita, itu kena zakat. Tapi kalau apa mambi air ke Solo, ke apa namanya tangki, apa punya auto tangki itu pak ambil air ke Gunung Talang, atau diambil air ke Lubuk Menturun, maka pak jual di depot apa, itu tak kena zakat lah tu pak. Kenapa menjual yang? Tapi kalau Abu Bali villa misalnya, tu Abu sekali seminggu saya pergi villa tu pergi makan-makan lamanya, kan zakat tu pak. Investasi. Kalau kebutuhan nak. Atau bisa jadi kalau misalnya apa-apa lah punya rumah, tu balik rumah cik lain, rumah baru, bisa tak kena zakat? Baca arunya untuk orang rumah baru, tu tak kena zakat. Jadi bari rumah baru untuk orang rumah baru, maka rumah yang baru tu tak kena zakat. Karena peruntukannya jelek. Ya, untuk orang rumah baru. Zakat gaji itu tidak ada dalilnya yang kuat, tidak ada contohnya. Di samping itu kiasnya pun tidak jelas. Begini, kita potong gaji tiap bulan ya, 2,5%. Kalau tiap bulan itu kiasnya kemana? Oh, ke harta hasil apa? Hasil pertanian. Padi ya, kan tiap panen kan. Kalau tiap bulan kan tiap gajian tiap panen namanya tuh. Tak begitu? Tiap gaji kan tiap panen namanya tuh. Kalau kiasnya ke hasil pertanian itu 10%. 1/10, bukan 2,5%. Kalau kiasnya ke emas, berarti kalau ke emas kan 2,5%. Ya tak? Kalau kiasnya ke emas tahun, tidak dipungut zakat kecuali setahun bila dia mencapai haul. Nah, itu tiap bulan 2,5%. Itu yang serba tidak jelas, tidak konsisten. Kalau konsisten dengan emas 2,5%, hitung di akhir tahun nanti audit rekeningnya. Ada tak tersimpan senilai 85 gram emas? Oh, lebih Ustaz, kebutuhannya banyak. Itu miskin nama tu mah. Habis apa lagi? Ini yang zakat kok yang tersimpan, jama' amalan yang nyimpan, yaknizuna zahab yang disimpan, yang terpakai mana pula wajib zakat? Kalau gaji kan dimakan. Miskin nama itu. Tak apa dipotong. Tekor malah. Jadi salat itu dengan Allah urusan kita. Zakat itu dengan manusia. Ya, tidak ada nilainya hubungan kita dengan Allah kalau kepedulian dengan manusia tidak ada. Itulah rahasianya kenapa banyak orang salat tapi masuk neraka. Fawailul lil musallin. Kenapa dia masuk neraka salat? Allazina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari salatnya. Apa maksud lalai dari salat? Bukan lalai mengerjakan salat. Dia tidak paham salat itu mengajarkan tentang kepedulian. Karena assalamualaikum kiri kanan itu maksudnya kepedulian dengan orang sekitar. Itu kenapa konteksnya konteks sosial. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu konteksnya orang yang lalai dari salat itu. Ya. Itulah alasannya kenapa masalah zakat ini masalah serius ya dalam agama kita. Karena selalu beriringan dengan perintah salat. Nah, karena itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang rincian zakat ini.
apa saja hartanya, bagaimana mengeluarkannya, kapan dikeluarkannya, kepada siapa diberikannya, itu rinci ya. Tidak mungkin 1-2 pertemuan ini selesai. Kita lambat-lambat saja, nanti mudah-mudahan bisa ya semua hadisnya kita baca. Kita bahas hadis pertama tentang zakat ini, hadis dari Ibnu Abbas. Diceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Muaz ilal Yaman. Jadi Nabi pernah mengutus sahabat ke Yaman, namanya Muaz bin Jabal. Jadi ada sahabat diutus berdakwah ke Yaman, negeri Yaman. Nah, ketika Muaz diutus ke Yaman untuk berdakwah, maka Nabi berkata kepada Muaz, ini hadis Sahih Bukhari, apa kata Nabi? Innallaha qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khazu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Itu bunyi hadisnya begitu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan jika mereka masuk Islam. Jadi orang Yaman kalau nanti masuk Islam, kata Nabi ke Muaz, maka Allah wajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat harta mereka, ditarik dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Itu begitu bunyi hadisnya. Ada beberapa ketentuan dari hadis ini. Satu, zakat itu wajib bagi semua yang statusnya muslim. Jadi kalau dia Islam, wajib zakat, sekalipun dia masih anak-anak. Ini bedanya dengan salat, Ibu ya. Kalau salat baligh dulu, ya. Kalau puasa baligh dulu. Kalau haji baligh dulu. Walaupun ada haji tarik 2 bulan, tapi tetap haji itu harus baligh dulu. Ya. Jadi zakat itu diwajibkan kepada orang-orang Islam. Itu makanya kata Nabi, nanti kalau mereka sudah masuk Islam, Allah wajibkan zakat harta mereka. Jadi anak-anak, itu makanya anak yatim, harta anak yatim itu tidak boleh diendapkan nanti habis dimakan zakat, Pak. Misalnya adik saya mati, dia meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Anak-anaknya masih kecil, Pak. Anaknya tinggal dengan saya. Mungkin istrinya, ya mantan istri anak adik saya ini sudah menikah lagi dia. Maka anak adik saya itu tinggal dengan saya tuh, karena anak saya walinya tuh. Ya, anak adik saya itu tinggal dengan saya karena istri adik saya yang sudah meninggal itu, adik saya sudah meninggal tuh, istrinya dia boleh menikah dan dibawa suaminya kemana-mana. Ya, tidak boleh anaknya ikut sebenarnya itu, karena anaknya ikut dengan saya sebagai walinya tuh, Pak. Itu ketentuannya begitu tuh. Maka harta yang ditinggalkan adik saya tuh saya pegang itu sampai anak ini dewasa, nanti saya serahkan. Nah, harta itu tidak boleh didiamkan, dipegang begitu. Nanti karena zakat tiap tahun tuh bisa jadi hartanya berkurang nanti tuh, atau mungkin habis nanti tuh. Makanya harta anak yatim itu kata Nabi jangan didiamkan tapi diperdagangkan supaya tidak dimakan zakat. Artinya anak-anak pun kalau punya harta dia kena zakat juga, Pak. Kan ada sekarang namanya artis cilik kan, dia punya penghasilan, Pak. Maka dia kena zakat itu selama dia Islam. Tapi kalau dia kafir, tidak wajib zakat. Dulu di masa Nabi, di masa Khalifah Ur-Rasyidin, di masa Bani Umayyah, di masa Abbasiyah sampai masa Khilafah Utsmaniyah, itu semua umat Islam yang kaya itu zakat. Kalau yang miskin tidak ada kewajiban, yang kaya saja. Yang tidak Islam namanya jizyah atau pajak. Jadi pajak itu untuk yang tidak Islam. Untuk yang Islam zakat. Karena zakat ada aturannya. Hartanya jelas jenisnya, jumlahnya tertentu, waktunya tertentu, penerimanya tertentu. Kalau zakat jelas, Pak. Ya, kalau pajak kan suka-suka saja. Ya,
Makanya bagi umat Islam tidak ada sebenarnya kewajiban pajak, hanya zakat. Cuma karena kita tidak tinggal di negara yang hukum Allah tegak, ya bayi salah zakat itu Pak sebagai kewajiban warga negara. Tapi sebenarnya pajak itu tidak ada amanah undang-undang. Ya karena undang-undang mengamanahkan air, bumi, air, ya, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Tak begitu Pak? Jadi negara ini kalau undang-undang kita baca ya, dibiayai negara ini dengan kekayaan yang ada dalam bumi kita, bukan dengan pajak dari rakyat. Itu kita bicara undang-undang Pak ya. Cuman karena negara begitu ya sudahlah Pak. Bayi salah pendapat tak bisa akan kamari begitu bayi salah. Ya tapi kalau kita bicara syariat ya tidak ada pajak itu untuk non muslim. Kalau untuk orang Islam zakat, dan itu ada batas-batas ya, hartanya terbatas, jumlahnya terbatas, ya waktunya terbatas, penerimanya dibatasi, jelas. Ya, tapi begitulah ketentuannya dalam agama, ya. Itu yang disebut dengan zakat. Jadi zakat itu wajib kepada orang Islam. Yang kedua, kata Nabi, zakat itu ditarik dari orang kaya. Tu'khazu, ditarik dari orang kaya. Kalau ditarik ya. Kalau ditarik itu maknanya dipaksa itu. Ya enggak, Pak? Kalau ditarik kan enggak mau keluar sukarela, namanya itu maka ditarik. Ya, Pak. Sesuatu itu ditarik kan karena enggak mau sendiri kan. Enggak mau melepaskannya, ditarik. Disitulah kita memahami zakat itu muncul karena sifat kikir. Jadi orang tu berzakat karena dia kikir. Makanya bahasanya ditarik. Karena orang sulit mengeluarkan hartanya yang bersusah payah dia kumpulkan. Karena manusia tu kata Allah apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kalau soal harta cintanya Masya Allah. Cintanya Masya Allah. Ya, sangat cintanya. Kalau di ayat lain apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia mencintai harta dengan cinta yang tak masuk akal lagi. Ya, hubban jamma, cinta yang tak bisa digambarkan. Itu makanya sifat manusia itu kan begitu. Allazi jama'a malau wa addada. Mereka menghimpun, menghitung, menumpuk, menghitung. Nah, karena dia kerjanya menimbun-nimbun, menghitung-hitung, maka ditarik paksa. Kalau tidak juga ditarik paksa, tidak keluar juga tuh. Itu artinya zakat itu sebenarnya adalah paksaan. Karena orang tidak mau mengeluarkannya sukarela, dipaksa. Itu makanya orang berzakat itu sebenarnya orang kikir tuh. Kalau orang tidak kikir, tidak akan berzakat. Bagaimana dia akan berzakat? Karena dapat dibagi, dapat dibagi, dapat dibagi. Tidak mungkin sampai senisab hartanya. Harta itu baru senisab karena dikumpul-kumpul. Kumpul. Banyak tuh. Kalau tidak dipaksa, tidak keluar dia itu. Maka ditarik. Makanya bahasa Al-Quran di surat apa? At-Taubah ayat 34. Allazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah. Orang itu kenapa diwajibkan zakat? Kenapa diancam dengan azab? Karena menimbun-nimbun, menumpuk-numpuk, menyimpan-nyimpan. Orang yang suka menyimpan-nyimpan itu tanda orang kikir. Ya, Pak. Orang tu kenapa suka menyimpan? Karena kikir. Yang suka menyimpan tu kikir. Ada ibu suka menyuruhan sambah kan? Yang suka menyuruhan sambah tu kikir tu. Iya Pak, sambah suruhan Pak. Dulu tekana dan bapak awak kan di kampung dulu kan masak kan tak tiok sewantar Pak. Orang dulu kan tak ada menjual sambal di kampung loh Pak. Ya tak? Amak tu masak pagi, tu beko sampai malam tu Pak. Ada sebagian tu basuruan tu sudah masak tu basuruan tu kalau panci babungkui tu tak di bawah kasur.
Iya di bawah kasur di bawah dipan tu, di bawah apa tu? Di bawah kasur nama tu, di bawah dipan. Basuruan tu kau dah habis capek. Ada betul? Kadang-kadang ada lupa kai. Laba bulu saya di bawah kasur tu sambar dia tu. Tu orang kikir tu. Orang yang suka menyuruh-nyuruhan tu tanda kikir. Dah betul. Kalau nak kikir tak kena disembunyikan, akan salah. Habis-habislah. Buatlah balik, dah betul. Nah, harta juga begitu. Orang yang menyimpan-nyimpan, yang menimbun-nimbun, makanya kena zakat. Makanya yang diwajibkan zakat itu yang disimpan-simpan, tak begitu? Kan zakat tu diwajibkan karena harta simpanan kan? Harta yang dipakai kan tak wajib zakat. Rumah yang dipakai tak wajib zakat, kendaraan dipakai tak wajib zakat, ya, perhiasan yang dipakai tak wajib zakat. Karena itu kebutuhan, Pak. Tapi yang disimpan-simpan baru kena zakat. Nah, menyimpan-nyimpan itu karena orang kikir. Itu kenapa tujuan zakat, coba Bapak Ibu baca nanti di surah At-Taubah ayat 103. Apa tujuan zakat? Khuz min amwalihim sadaqah. Tariklah zakat harta mereka. Untuk apa harta itu ditarik zakatnya? Tutahiruhum wa tuzakkihim. Dua. Tutahir itu mensucikan harta. Karena orang kalau tidak berzakat, hartanya kotor. Disucikan hartanya dengan zakat. Itu makanya tidak boleh memberikan zakat ke Nabi dan keluarganya. Nabi tidak boleh terima zakat. Karena zakat itu kotoran harta. Zakat itu daki-daki harta. Karena tujuannya mensucikan harta. Ibarat ibu kain kotor, lalu ibu cuci. Hasil cuciannya itu, airnya itu kotor tidak? Ya, harta zakat begitu, Pak. Karena begini, Ibu, ada sebuah pepatah, bicara kalau terlalu banyak, biasanya terselip bohong di dalamnya. Biasa begitu, Ibu. Kalau mengecek, kalau lah banyak bananya jadi otak. Ya, Pak. Kau kadang otak namanya. Kalau lah otak itu kan tak betul itu, Pak. Kalau otak itu lah bohong tu mah. Namanya otak, Pak. Ya. Kalau banyak mengeceknya jadi otak. Terselip, pasti terselip bohongnya. Harta kalau terlalu banyak, itu terselip yang haram di dalamnya. Itu pasti itu. Makin banyak harta tua, makin kemungkinan yang haram itu besar dalam itu. Itu apanya itu konsekuensi harta banyak. Pasti yang haram-haram ada di situ, ada situ indahnya. Karena itu dibersihkan dengan zakat. Karena itu zakat tidak boleh ke Nabi, karena Nabi itu suci. Keluarga Nabi itu suci. Tak boleh dikasih makan dengan harta yang kotor ini. Itu makanya tak boleh ke anak yatim berzakat. Dan anak yatim itu makhluk yang dimuliakan Allah. Mereka tak boleh dikasih makan dengan harta kotor itu. Dengan harta yang baik, yang bersih. Sedekah ya. Makanya zakat itu sebenarnya karena dia menimbun-nimbun, kikir, sudah kena zakat. Makanya tujuan zakat itu dua. Mensucikan harta. Wa tuzakkihim, mensucikan jiwa. Kenapa disucikan jiwanya? Karena orang yang berzakat itu kikir sebenarnya. Dengan zakat itu kotoran atau penyakit hatinya, kikir itu dihapus dengan zakat tadi. Nah, itu kenapa zakat itu bahasanya tu'khazu, ditarik. Karena sifatnya paksaan, ditarik. Karena itulah dalam zakat ada namanya amil. Amil itu petugas penarik zakat yang diberi kuasa oleh negara. Jadi amil itu di SK-kan negara. Dia tugasnya mengaudit. Dia mendatangi rumah-rumah orang tuh. Bapak, apa harta bapak yang ada? Berapa? Hitung, catat semua. Oh, audit. Bapak kena sekian, langsung ambil. Itu kerja amil. Lalu cari pula penerimanya orang miskin. Datangi orang miskin tu, kasih ke orang miskin. Siapa yang mengasihkan? Amil. Itu kenapa amil dapat 1/8? Karena memang bekerja keras. Jadi amil tu tak duduk di kantor lah, Ibu. Tiba orang berzakat yang terima, tapi kalau dapat zakat, kau nyimbau orang miskin ke kantor tu. Itu tak amil tu, Pak. Amil tu namanya saja amil, amal, bekerja. Bagaimana pekerjaan amil? Mengaudit harta semua orang.
Makanya amil kalau datang ke rumah, kalau ada orang kaya menyembunyikan hartanya, tidak mau dia buka ke amil, kalau ketahuan dia amil, dia auditor kok hartanya disembunyikan, kata Nabi, ambil paksa separuh hartanya tuh, sita. Amil yang bertugas tuh. Jadi amil ni Bapak Ibu, Masya Allah, kalau berfungsi secara baik, memang mungkin pajak tak diperlukan. Ganti saja dirjen pajak dengan dirjen zakat. Kaya apa orang Indonesia ini banyak. Ya. Makanya bahasa zakat itu tukhazu, tarik dari orang kaya, tarik. Ya. Karena memang ini karena kikir sebenarnya zakat itu. Maka ya ditarik, maka ada amil, ada petugas. Bahkan di masa Nabi, di masa Abu Bakar dulu, orang yang tidak mau membayarkan zakat itu diperangi, Pak. Saking serius zakat diperangi. Orang tidak mau salat, biar sajalah urusan dia. Tidak mau dia puasa, urusan dia. Mau puasa, mau tidak. Haji, urusan dia. Mau haji, mau tidak, terserah. Tapi kalau zakat tidak mau, perangi, Pak. Bisa dibunuh, Pak, orang tidak mau berzakat oleh negara. Karena begitu seriusnya masalah zakat ni, Pak. Ya, itu makanya bahasa Nabi, tukhazu, tariklah. Kalau tariklah itu ada petugas. Ibadah yang ada petugasnya, zakat. Yang lain tidak ada petugas. Ya. Itu makanya di At-Taubah 103 itu khuz min amwalihim, tariklah harta mereka sebagai zakat. Tarik. Berarti ada petugas tuh yang diberi wewenang untuk menarik gitu. Lalu dikembalikan kepada orang fakir. Maka dikembalikan itu artinya apa? Orang fakir tidak meminta. Kalau itu harta mereka. Itu kenapa zakat itu perintahnya atu zakat. Atu itu datangi penerimanya. Atu itu dari kata ata itu artinya datang. Allah tidak menyuruh bayarkan zakat, datangi penerima zakat itu. Karena itu hak mereka yang ada pada kita. Kita yang wajib mengembalikannya. Bukan mereka yang minta ke kita. Maka tidak boleh Bapak Ibu. Oi Pak, kau dah zakat rumah ha? Tiba lah ke rumah. Capek lah ya, kau dah ambil orang kau. Tak mau cerita dulu. Bapak, Pak, di mana alamat apa? Ambo akan datang ke rumah. Harusnya semua yang berzakat itu mendatangi penerima zakat. Ada sebagian orang kaya Pak Ibu, Masya Allah ya. Nya bayar zakat Pak, hanya antrikan orang miskin di muka rumah tu. Ada nama kita pijak-pijak bagai. Ya. Ambo kalau ambo Kapolda tu ambo tangkok tu. Orang kaya cerita tu. Perintahnya kembalikan itu ke orang miskin. Kalau kembalikan berarti kita yang nyari dia tu. Kita yang hantarkan ke dia tu harta dia tu. Atau orang miskin yang ada pada kita itu makanya kotor harta kita kalau tidak berzakat. Karena harta orang ada pada kita. Kembalikan harta dia, begitu kata Nabi itu. Ya. Karena menyuruh orang datang ke rumah menerima zakat itu menghina orang tu, Pak. Menghina orang itu tidak boleh. Kita yang wajib. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau berzakat tidak perlu dikatakan, Pak, terima zakat ambo. Tidak perlu. Sebut saja, Pak, ini ada rezeki ya. Ini untuk apa? Gitu saja. Niat saya zakat di hati. Karena ibadahku niat. Ya. Tak masalah berbunyi no. Bo kalau dibunyikan terima zakat ambo, hina beko penerimanya tu. Ya, Pak. Karena niat saja, tidak perlu juga disebutkan sama zakat fitrah, Pak. Lu kan zakat fitrah kan bersabuit lah, Pak. Pak, terima fitrah ambo ya, fitrah mak ambo, fitrah pak ambo, fitrah ambo, fitrah itu ya. Tak perlu. Datang apa? Bersaki Pak ya. Mulai. Begitu tu zakat tu. Itu hak mereka, harta mereka tu. Ya. Nah itu ya dasar hukumnya zakat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu hadis dari Anas, ini hadisnya panjang. Saya bacakan beberapa saja. Ini tentang ketentuan hewan yang wajib zakat. Dikatakan fi kulli arba'in wa ishrin minal ibili famadunaha al-ghanamu fi kulli khamsin syatun fa iza balagat khamsan wa ishrin ila khamsin wa salasin
fa fiha bintu mahadin unsa. Ini panjang hadisnya. Intinya begini. Allah mewajibkan zakat onta bila mencapai 5, maka 1 ekor kambing. Onta ya. Mana tahu Pak Ibu ada buntu sudah aku besok. Untuk setiap 5 ekor 1, 10 ekor 2 kambing ya. Kambing. Dah untu loh kah? 5 untu kambing ciek, 10 untu kambing 2, 5 bali untu kambing 3, 20 untu kambing ampe. 25 untu baru kani untu siku. Anda turun untu Pak ya. Jadi sampai 20 ampe itu masih kambing ampe. Lah 25 baru siku untu. Itu nisabnya gitu tuh aturannya. Karena kita tidak ada yang beruntu lah, rinciannya tidak perlu. Adapun kambing kata Nabi al-ghanam itu ya iza kanat arba'in ila 20 wa mi'ah syatun. Kambing itu jumlahnya kalau sudah mencapai 40 sampai 120, maka 1 ekor kambing. Ya Pak, kalau kambing apa lah sampai jumlah 40. Karena sikuk kambing. Sampai 120. 120 sampai 200 2 kambing. 121. 121 sampai 200 2 kambing. 200 sampai 300 3 kambing. Selanjutnya kelipatan 100 1 ekor kambing. Itu kambing. Mana tahu besok kalau Pak Ibu namuh kambing di tangan apa? Ya kan? Sampai ratusan kambing apa? Ampe puluh kane cik kambing sampai 120. Ya Pak ya? 121 sampai 200 2 kambingnya. 201 sampai 300 3 kambingnya. Selanjutnya kelipatan 100 1 ekor kambing. Itu kalau kambing ya. Mana tahu? Lah pensiun kau nak kambing ha. Tu ketentuan zakat. Adapun sapi, kata Nabi, yu'kha khaza min kulli salasin baqaratan tabi'an au tabi'atan wa min kulli arba'in musinnah. Sapi itu diambil zakatnya bila mencapai 30 ekor. Jadi kalau lah 30 ekor jawi, keluarlah siku namanya tabi'ah. Sapi yang umur setahun yang masih mengiku-iku induknya. Kan ada sapi dapat masih mengekor sama induknya. Itu kalau 30 ekor jawinya, keluar umur setahun siku 1 ekor. Kalau 40 ekor maka sapi 2 tahun 1 ekor. Nah, selanjutnya kelipatan 40. Itu kalau sapi. Jadi sapi itu nisabnya 30. Kambing 40. Onta 5. Jadi kalau onta nisabnya 5, kalau kambing nisabnya 40, kalau sapi nisabnya 30. Ya, kalau ada nanti kita yang beternak sapi. Nah, disitulah para ulama sebagai memahami hewan itu tidak semuanya dizakatkan. Yang dizakatkan hanya itu, onta, kambing, sapi. Domba dikiaskan ke kambing, kerbau dikiaskan ke sapi. Tapi kalau ibu beternak kudo, walaupun kudonya 100 ekor, tidak wajib zakat. Tidak. Bapak ibu beternak ayam, ayamnya kok sekota Padang. Berapa banyak tu Pak? Sekota Padang ayamnya Pak, kan banyak tu Pak. Tidak wajib zakat. Bagaimana nisabnya? Tidak wajib zakat. Atau beternak lele, ternak ikan. Sekota Padang kok Pak, kolam ikannya Pak. Tidak wajib zakat. Karena tidak ada ketentuannya. Karena ini ibadah, sifatnya ibadah itu sifatnya ada dalilnya, ada contohnya, namanya at-tauqif wal-ittiba. Yang tidak ada, ya berarti tidak kena. Ya. Jadi tidak semua hewan ternak kena zakat. Ibu kalau aruso, kijang itu tidak, karena itu hewan buruan malah. Ini hewan ternak. Ya. Mana tahu nanti ada ternak puyuh bagai
Ya kan? Kan banyak tempat jenis ternak kan. Yang wajib zakat cuma itu, kambing, domba, sapi atau kerbau kalau kitanya, lalu onta. Lain daripada itu enggak. Kecuali ibu beternak ayam, ayamku dijual, hasil penjualan ayamku disimpan setahun kemudian baru kena zakat kalau sampai itu senisab. Seukuran 85 gram emas. Tapi yang ayam itu tidak kena zakat. Karena tidak termasuk yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Itu ya ketentuannya. Lalu hadis berikutnya, kata Nabi, ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, tu'khazu sadaqatul muslimin ala miyahihim, la tu'khazu sadaqatuhum illa fi durihim. Kata Nabi, diambil, ditarik zakat umat Islam dari air yang dijualnya. Tapi tidak ditarik zakatnya kecuali dari air yang di kampungnya. Begini. Kok ada apa ibu punya depot? Kok depot ini minum kah? Kalau bapak ibu menjual air minum tuh, airnya air sumur kita, itu kena zakat tiap tahun. Kalau airnya air sumur kita, itu kena zakat. Tapi kalau apa mambi air ke Solo, ke apa namanya tangki, apa punya auto tangki itu pak ambil air ke Gunung Talang, atau diambil air ke Lubuk Benturun, maka pak jual di depot apa, itu tak kena zakat lah tu pak. Kenapa menjual yang bukan milik apa? Karena air Gunung Talang tu kalau pak ambil sana ke Berang, itu bukan milik kita. Kecuali begini, saya mengambil air ke Gunung Talang pakai tangki ambo. Lalu ambo jual ke orang depot. Air yang ambo ambil ke Gunung Talang tadi. Orang depot yang menjual air yang di balinya kamu kena zakat. Ambo yang menjual air Gunung Talang tak kena zakat no. Beda Pak ya? Kenapa? Karena orang depot menjual miliknya. Kalau nyo bali kamu, nyo yang kena zakat kalau milik awak. Kalau air Lubuk Benturun, ibu ambil, ada yang berang ibu? Enggak, karena enggak milik orang dulu tu. Enggak ada yang pemilik di situ. Tapi kalau ambo ambil jo jeregen air Lubuk Benturun tu, ambo letak di tepi jalan, ibu ambil tu menjelok nama tu mah. Kalau punya ambo, dah itu. Jadi apa yang punya depot, kalau apa mambi air langsung ke sumber mata air, apa tak kena zakat menjual air itu. Tapi kalau apa bali ke orang yang mambi air itu, apa bali tu pak jual, apa kena zakat. Atau apa menjual air sumur apa, kalau sumur tu milik awak, kena zakat. Kok ada yang punya depot ya, menjual air kok. Itu aturan zakatnya ya. Apa menjual air depot, airnya apa bali atau apa air surang? Bali ya, dia kena zakat. Kena zakat. Supaya tak kena zakat, pak ambil surang air itu. Pak ambil ke Gunung Talang air surang, tak kena zakat lah. Ya. Atau pak ambil ke Lubuk Benturun surang, tak kena zakatnya tu. Ya, karena tak ditampik awak airnya loh, tak milik awak air ke loh. Tapi yang lah milik awaknya dia kena zakat betul tu. Itu ketentuannya begitu. Karena itu milik kita namanya, milik sempurna. Yang mana tahu nanti ada yang ya usaha begitu. Karena memang kadang aturan kau kadang tipis-tipis bu, antara maksiat dan ibadah tu kadang-kadang tipis-tipis itu. Sama juga riba tu tipis juga tu Pak dengan ibadah. Misal gini, apa nelpon ambo, apa serang di pasar. Ustaz, ambo serang di pasar raya aku. Ambo ke apa beli buah. Ustaz ke beli buah nak. Titip lah Pak. Pakai fikir Pak lu pinjam dulu. Apa tu? Bali saya mangga, enggak 2 kilo. Jadi, bali mangga. Tiba rumah tu bagian kamu mangga tu. Ustaz kau mangga Ustaz dah. Ambo ambil mangga tu. Tu ambo bagi apa cie? Pak kau cie tu anak-anak riba tu Pak. Haram tu. Iyalah. Ya karena ambo masih berhutang. Ambo masih berhutang. Ndak betul loh. Ambil dulu mangga tu, bayi dulu pitinya, baru lagi. Hadiah namanya.
Tapi kalau dia ambil mangga alun dibayar, dia dapat hutang baru tu mah. Tu dia aginya, tu untung dari hutang tu riba tu mah, tapi untung dari hutang. Ini statusnya ambo hutang. Dak tipis-tipis Pak tu. Ini ibadah aja maksiat kau tipis kadang-kadangnya Pak. Caranya bayar dulu harganya, ambil barangnya, berarti sudah milik kita, tidak ada hutang lagi. Lalu kita kasih dia, hadiah namanya. Boleh. Tapi kalau alun dibayar tu dia aginya mangga tadi, untung dari hutang namanya tu. Menarik untung dari hutang tu riba. Ya tak? Hah? Ayat tabu. Itu enggak apa-apa, itu namanya jual beli non tunai. Mau balik gua, ya sekian arago ya abeku pitinya ya, itu boleh. Itu jual beli non tunai namanya. Iya. Memang ibadah dan maksiat kadang-kadang Pak tipis kalau tak mengerti masalahnya. Sama je ginilah. Apa badakit toko kah? Ya kan? Ada orang membali pagi. Membalinya belanjonya 25.000-nya. Nyuagi piti 100.000. Tak ada pembaliannya loh Pak. Ya kan? Tak ada pembaliannya loh. Tu apa kasabalah. Ya tak? Pak tukar piti ko. Tu nak lu nado 100 penukar lu. Baradonya 75-nya. Kemarin 75 lu. Ko. Biarlah 100. Itu tak boleh itu. Itu riba itu. Karena tukar menukar tu harus setara. Harus setara tukar menukar tu. Maksud 100 ditukar 75. Tak setara namanya tu. Kalau begitu ambo pinjam ikut dulu. Tak ditukar maksudnya lo, tak tukar menukar lo kah? Ambo pinjam 75 dulu. Kau jaminannya 100 pacik lah jaminannya. Beko kau dah cukup 100 baru tukar menukar Pak. Kalau nak kau balian 75 kau. Tapi tukar piti Pak 100 Pak yang kena 75 Pak ambilnya. Riba tu Pak. Karena tukar menukar tak sebanding. Tak seimbang. Caranya bukan tukar menukar ketika itu, pinjam dulu. Kau jaminannya 100 pacik lah. Kalau ndak pas jadi maksiatnya tu Pak. Kan acok betul tu. Tukar piti 100 lah. Tak cukup lah kau si besar barado situ. Kau 100. Tak bisa begitu. Ganti kalimatnya, bukan tukar, pinjam dulu. Aku pacik 100 sebagai jaminan. Beko kau lado 100, beko baru tukar menukar Pak. Akadnya. Tak itu tu Pak. Makanya masalah transaksi kau Pak, kalau nak mengerti Pak, berdosa saya beko cuma di pasar tu. Awak sangka awak kan leh akrab, berakik-dakik, ya kan? Tu aman saja, tak begitu tu Pak. Harus mengerti itu aturan jual beli itu tu, transaksi itu. Nah, sama dengan ini. Ini kalau bapak mengambil airnya dari sumber mata airnya yang bukan di tempat kita, dijual tak kena zakat kata Nabi. Tapi kalau sumur yang di tempat kita kena zakat, atau kita beli ke orang lalu kita jual kena zakat. Orang yang mengambil di sumber mata air yang jauh di sana dijual ke kita, dia tak kena zakat. Karena dia menjual bukan milik dia. Yang bapak menjual milik bapak. Karena sudah dibeli tadi. Ya kan? Kena zakat. Begitu, memang begitu aturannya. Lalu hadis dari Abi Hurairah, ini hadis Bukhari Muslim, laisa 'alal muslim ya fi 'abdihi wala fi farasihi sadaqah. Tidaklah ada kewajiban atas orang Islam mengeluarkan zakat budaknya dan kuda kendaraannya. Gini, dulu Ibu ada harato namanya budak. Budak kok harato ke Ibu? Karena bisa diperjualbelikan. Ya, dulu kalau perang yang kalah jadi tawanan perang. Yang tawanan perang kok jadi budak. Budak kok harta. Maka Nabi Yusuf dijual dulu di pasar budak. Karena budak itu komoditas jual beli. Budak itu harta. Bisa diperjualbelikan. Perempuan itu bisa dibeli di pasar budak, dipakai saja tanpa dinikahi. Halal karena akad jual beli. Akad kepemilikan perempuan budak itu kena jual beli. Ibu kenapa halal oleh suami ibu? Kena jual beli dulu akadnya tu.
Akad nikah tu jual beli tu, Pak. Pokoknya ada mahar tu seperangkat alat salat tu. Ibu yang salah, mangga murah harago ibu. Ya ada. Harus dulu harago ibu tu Pajero, Alphard, Ruko, nak seperangkat alat salat dah ibu. Ya kan jual beli tu. Apa ibu menjual ibu ke suami ibu tu bahasa kasarnya tu akad perpindah milik. Tu. Untung lebih murah Pak, kok mahal Pak mungkin bujang lapuk sama ya tu. Tapi memang begitu, budak itu halal digauli tuannya karena akad jual beli. Sama istri halal digauli suaminya karena akad perpindahan dengan jual beli juga sebenarnya. Cuman bahasanya akad nikah. Tapi sama jual beli itu. Iya, sama filosofinya sama. Berarti orang Pariaman sama dengan akad Pak. Iya kan, yang kami membeli ibu dari ayah ibu. Yang dibeli. Enggak tuh beda tuh, enggak. Yang jual beli itu gini, ibu sebelum menikah milik ayah ibu. Iya, ibu sebelum menikah milik ayah ibu. Tidak ada yang memiliki ke ibu kecuali ayah ibu satu-satunya. Nah sekarang dia menyerahkan miliknya ke orang lain lewat akad. Itu makanya pakai saksi. Sebagaimana jual beli juga ada saksi. Sama prinsipnya akad nikah dengan jual beli itu sama. Makanya budak perempuan halal digauli tuannya karena jual beli akad. Istri halal digauli suaminya karena akad juga, jual beli juga. Makanya budak-budak tak perlu dinikahi karena sudah halal dengan akad jual beli. Nah budak itu harta zaman dulu. Beda dengan istri, kalau istri tidak harta. Ya, sekarang tidak ada lagi budak. Nah budak itu, andai orang punya budak, misalnya 1000 orang budaknya, tidak ada zakat budak. Misalnya 1000 orang, kalau 1 orang, tak situ itu. Karena budak tidak dizakatkan, karena orang. Walaupun dia harta, kan budak tu harta tadi, tapi tidak wajib dizakatkan walaupun dia harta. Tuh. Begitu juga kuda yang kendaraan. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu pakai sebagai kendaraan, tak kena zakat. Oto tak kena zakat, Honda tak kena zakat. Tapi kalau apa membeli oto cik lain dan tu tak dipakai lah, atau dipakai memang gaya saja, pai baguru, pai barale. Oto ada apa? Apa tambah oto apa cik lain? Maka yang kedua kena zakat. Kena zakatnya karena simpanan lagi sifatnya. Yang terpakai tidak zakat. Apa kalau membeli oto tu tak pakai oto ko mempai karajo, pai kama-kama, tu tak kena zakat. Tapi yang cik lain kena zakat kan tu simpanan. Tak kebutuhan lagi. Kecuali ibu pai karajo joto cik apa pai karajo joto lo cik tu nak kena zakat tu Pak. Karena prinsipnya begini Pak Ibu. Semua yang sifatnya investasi nyo kena zakat. Pasti kena zakat. Sama juga apa lah punya rumah. Rumah yang pertama tu tak kena zakat karena tu kebutuhan pakaian. Tak kena zakat rumah tu. Tak ada zakat rumah tak ada. Itu kena zakat kalau dibeli satu lagi. Karena membeli yang satu tu investasi lagi tu. Kecuali begini, ambo kerajo di Bukit Tinggi. 3 hari ambo kerajo di Bukit Tinggi, sampai hari ambo di Padang, istri ambo di Padang, anak ambo di Padang. Nah, supaya ambo nak menyewa penginapan di Bukit Tinggi mungkin mahal, ambo balilah rumah cik di Bukit Tinggi. Ketika 3 hari ambo kerajo di Bukit Tinggi, ambo tinggal rumah itu. Maka rumah yang kedua tu nak kena zakat. Kebutuhan. Tapi kalau ambo bali villa misalnya, tu ambo sekali seminggu saya pergi ke villa tu pergi makan-makan lamanya, kan zakat tu Pak. Investasi. Kalau kebutuhan nak. Atau bisa jadi kalau misalnya apa-apa lah punya rumah. Tu nyo bali rumah cik lain. Rumah baru. Bisa tak kena zakat? Baca caranya untuk orang rumah baru. Tu tak kena zakat. Jadi bari rumah baru untuk orang rumah baru. Maka rumah yang baru tu tak kena zakat. Karena peruntukannya jelek. Ya, untuk orang rumah baru.
Zakat gaji itu tidak ada dalilnya yang kuat, tidak ada contohnya. Di samping itu kiasnya pun tidak jelas. Begini, kita potong gaji tiap bulan ya, 2,5%. Kalau tiap bulan itu kiasnya kemana? Oh, ke harta hasil apa? Hasil pertanian. Padi ya, kan tiap panen kan. Kalau tiap bulan kan tiap gajian tiap panen namanya itu. Tidak begitu? Tiap gaji kan tiap panen namanya itu. Kalau kiasnya ke hasil pertanian itu 10%, 1/10, bukan 2,5%. Kalau kiasnya ke emas, berarti kalau ke emas kan 2,5%, ya dah. Kalau kiasnya ke emas tahun, tidak dipungut zakat kecuali setahun bila dia mencapai haul. Nah, itu tiap bulan 2,5%. Itu yang serba tidak jelas, tidak konsisten. Kalau konsisten dengan emas 2,5%, hitung di akhir tahun nanti audit rekeningnya. Ada tidak tersimpan senilai 85 gram emas? Oh, lebih Ustaz, kebutuhannya banyak. Itu miskin nama itu mah. Habis apa lagi? Ini yang zakat kok yang tersimpan, jamaah amalan yang nyimpan, yaknizuna zahab yang disimpan, yang terpakai mana pula wajib zakat? Kalau gaji kan dimakan. Miskin nama itu. Apa dipotong? Dekor malah. Itu makanya zakat profesi sampai sekarang orang tidak sepakat tentang adanya wajibnya. Jadi sedekah saja lah, kalau dipotong kantu sedekah saja. Ya, karena yang namanya zakat ibadah seperti salat. Salat itu disebut salat bacaan tertentu, gerakan tertentu. Ya dah, dimulai dari takbir, disudahi dengan salam, begitu. Itu definisinya. Zakat begitu, mengeluarkan harta tertentu dalam jumlah tertentu di waktu tertentu kepada orang tertentu, tak begitu. Kalau tidak seperti ketentuan, tidak zakat namanya. Sedekah sajalah. Gitu. Lagian sedekah lebih banyak pada zakat. Zakat 2,5%. Rumah itu dari awal untuk usaha atau untuk investasi, kan kita yang tahu. Ibu membuat kosan kok memang untuk usaha. Maka rumah kosan tanahnya tidak kena zakat, yang dihitung penghasilannya. Berhasil kontrakkan per tahun sampai tidak 85 gram ameh. Iya, tapi kalau apa beli rumah daripada kosong kontrakan saya lah kena zakat. Rumah tu hitung, nilai tanah tu hitung. Kenapa? Itu simpanan, daripada kosong kontrakan tu dak usaha namanya itu. Nah, nisabnya 85 gram emas. Tiap tahun, Pak. Tiap tahun, tak sekali setahun itu. Tiap tahun zakatnya. Itu makanya tadi ya Pak, kalau tak keinginkan zakat, itulah. Ya kan? Pokoknya setiap beli rumah, orang rumah baru, tak kena zakat. Iya, hasilnya. Kalau memang itu ibu jadikan usaha, yang rumahnya ndak, yang tanahnya ndak. Gitu aturannya. Hasil sewa. Iya. Nah, itu dulu Bapak. Ini hadisnya masih banyak ini tentang zakat ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apa saja harta-harta yang wajib dizakatkan, nanti rinciannya masih banyak lagi. Ya, nanti kalau ada hal yang perlu dipertanyakan masih ada waktu insyaallah. Ya, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.